Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pintar Gulo, mahasiswi Universitas Riau, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengantar ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan contoh perhitungan fungsi konsumsi. Yang kedua, contoh perhitungan fungsi saving. Yang ketiga adalah contoh perhitungan fungsi pengeluaran pemerintah. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan fungsi dari ekspor-impor. Oke, saya akan menjelaskan contoh perhitungan fungsi konsumsi. Nah, di sini kita bisa lihat soalnya adalah pada tingkat pendapatan nasional per tahun sebesar 600 miliar, besarnya konsumsi per tahunnya adalah 450 miliar. Pada tingkat pendapatan nasional per tahun sebesar 700 miliar, besarnya konsumsi per tahunnya 500 miliar. Tentukan fungsi konsumsinya. Nah, yang pertama itu diketahui yaitu C1, yaitu konsumsi pertama atau tahun pertama itu ada 450 miliar. Yang kedua C2 itu konsumsi pada tahun kedua yaitu 500 miliar. Nah, Y1 ini yaitu artinya pendapatan nasional pada tahun pertama 16 miliar, Y2 itu pendapatan nasional pada tahun kedua yaitu 700 miliar. Nah, cara menjawabnya yang pertama kita ketahui rumus dari fungsi konsumsi yaitu C sama dengan A tambah B, Y. Nah, pertama itu, kita harus mencari nilai dari A. Bagaimana cara mencari nilai A? Dengan rumus A sama dengan APC dikurang MPCY. Nah, bagaimana cara mencari APC dan MPC? APC sama dengan C dikurang C per Y. Nah, C per Y itu, C-nya kita ambil dari konsumsi pada tahun pertama, yaitu 450 miliar. Nah, Y-nya kita ambil dari pendapatan nasional pada tahun pertama, yaitu ada 600 miliar. Kita bagi, dapat hasilnya 0,75. Oke, selanjutnya kita akan mencari MPC. Cara rumus mencari MPC yaitu delta C per delta Y sama dengan delta C ini yaitu selisih antara konsumsi pada tahun kedua yaitu 500 miliar dikurang konsumsi pada tahun pertama yaitu 450 miliar. Jadi dapat hasilnya 50 per delta Y. Delta Y didapat dari pendapatan nasional tahun kedua 700 miliar kita kurangkan dengan pendapatan nasional pada tahun pertama yaitu 600 miliar. Hasilnya yaitu 100. Kita bagi 50 bagi 100 hasilnya adalah 0,5. Selanjutnya kita sudah bisa mencari nilai A dari APC dan MPC. A sama dengan APC dikurang MPC dikali Y. Tadi hasil APC-nya yaitu 0,75. Kita kurangkan dengan hasil MPC yaitu 0,5. Nah, Y ini kita ambil dari pendapatan nasional pada tahun yang ke-1 atau pertama, 600. 0,75 dikurang 0,5 hasilnya itu 0,25 dikali dengan 600. Maka dapat hasilnya 150 miliar. Nah, karena sudah kita dapat, berarti bisa kita kerjakan fungsi konsumsi dari soal ini. Rumusnya C sama dengan A tambah BY. Nah, C sama dengan, tadi sudah kita dapat A-nya itu ada 150 miliar ditambah, nah untuk B-nya itu kita ambil dari hasil MPC yaitu
0,5Y. Maka inilah hasil dari contoh perhitungan fungsi konsumsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara perhitungan fungsi saving. Saving ini sama juga dengan tabungan. Untuk contoh soalnya, kita ambil dari contoh soal fungsi konsumsi tadi ya. Nah, rumus Y sama dengan C ditambah S. Karena kita ingin mencari dari si fungsi saving tadi, maka S sama dengan Y dikurang C. Di mana kita ketahui C ini tadi rumusnya dari fungsi konsumsi yaitu C sama dengan A ditambah BY. Maka rumusnya yaitu S sama dengan Y dikurang dalam kurung A ditambah BY. Maka untuk menghilangkan tanda kurung ini, S sama dengan Y minus dikali positif jadi minus A. Minus dikali positif BY jadi minus BY. Maka rumusnya S sama dengan minus A ditambah 1 dikurang B Y. Nah, kita cari minus A-nya tadi. A tadi kita dapat dari fungsi konsumsi tadi itu ada 150 miliar. Karena di sini negatif, maka minus 150 miliar. Ditambah 1 dikurang B. B-nya tadi kita dapat dari hasil MPC itu 0,5 dikali Y. Sama dengan minus 150 miliar ditambah 1 dikurang 0,5 dapat hasilnya 0,5 Y. Maka inilah hasilnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perhitungan fungsi pengeluaran pemerintah dengan menggunakan metode pendekatan pengeluaran. Di sini diketahui upahnya ini dalam miliar. Upahnya 1.000 miliar, sewanya 4.000 miliar, investasi 2.500 miliar, laba usaha 600 miliar, ekspor 1.800 miliar, impor 1.300 miliar, bunga 2.000 miliar, konsumsi 3.600 miliar, belanja pemerintah 1.500 miliar. Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung ekspor dikurang impor. Di mana kita ketahui dulu C ini konsumsi. Konsumsi di sini tadi 3.600. Ditambah I ini investment atau investasi. Tadi investasi 2.500. Ditambah G ini government atau pemerintah. Jadi sini belanja pemerintah ada 1.500. Ditambah X-nya tadi ekspornya 1.800. Dikurang impornya 1.300. Maka 1.800 dikurang 1.300 hasilnya 500. So, 3.600 ditambah 2.500 ditambah 1.500 ditambah tadi 500 ya, dari 1.800 dikurang 1.300. Maka dapat hasilnya yaitu 8.100 miliar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari ekspor dan impor, di mana kita ketahui ekspor itu adalah proses pengeluaran barang dari dalam negeri ke luar negeri atau pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Dan selanjutnya adalah impor. Impor adalah proses pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, apa saja fungsi dari ekspor dan impor tersebut? Yang pertama yaitu mengenalkan produk dalam negeri ke luar negeri, di mana ketika kita mengirimkan produk-produk lokal kita ke luar negeri, itu sudah menjadi ajang promosi dari produk
produk Indonesia ke luar negeri. Yang kedua adalah menambah devisa negara, di mana ketika kita melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri, otomatis luar negeri akan membayar dengan mata uang dolar yang akan menambah devisa negara. Yang ketiga yaitu memperoleh produk dan jasa yang tidak ada di dalam negeri, di mana ketika negara kita tidak memiliki suatu produk tapi dimiliki oleh negara lain. Yang keempat itu adalah menjalin kerjasama antar negara. Di sini sangat berperan penting, yaitu kerjasama antar beberapa negara yang ada di dunia ini. Maka fungsi ekspor dan impor sangat bermanfaat bagi setiap negara. Oke, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami apa yang saya paparkan tadi. Sekian dari saya, terima kasih.